Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pak Jalil. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia kali ini meliputi kompetensi dasar atau KD 3.2, yaitu menggali isi teks penjelasan atau eksplanasi ilmiah yang didengar. Adapun tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini, yang pertama, siswa dapat menggali isi teks penjelasan atau eksplanasi yang didengar. Yang kedua, siswa dapat menggali isi teks penjelasan atau eksplanasi yang dibaca. Jadi tidak hanya didengar, tetapi juga Oke, kita lanjutkan materi kita, yaitu teks eksplanasi. Apa itu teks eksplanasi? Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang penjelasan sebab akibat suatu peristiwa, baik peristiwa fenomena alam, sosial, dan budaya. Jadi isinya teks eksplanasi adalah sebuah penjelasan peristiwa tersebut berdasarkan fakta-fakta yang ada. Struktur teks eksplanasi meliputi pernyataan umum, ini disebut pembuka. Jadi isinya teks eksplanasi itu meliputi, yang pertama adalah pernyataan umum atau pembuka, yang kedua adalah deretan penjelas atau isi dari teks tersebut, yang ketiga adalah interpretasi atau penutup dan kesimpulan. Jadi ketiga inilah yang disebut struktur atau isi dari teks eksplanasi. Sedangkan ciri-ciri teks eksplanasi meliputi, yang pertama adalah ilmiah. Kalau tidak ilmiah berarti bukan teks eksplanasi, tapi bisa disebut teks non-fiksi. Ilmiah itu apa? Ilmiah adalah teksnya berupa fakta, apa adanya, kenyataan. Yang kedua, teksnya harus objektif, yaitu teks disertai argumen yang didukung dengan teori dan bukti yang jelas. Jadi di samping ilmiah juga objektif, harus ada bukti-bukti yang jelas atau argumen. Yang ketiga adalah logis, yaitu dapat diterima akal pikiran. Teksnya, isinya harus logis, bisa diterima dengan akal. Mari kita pelajari selanjutnya, yaitu contoh teks eksplanasi. Contoh eksplanasi. Nah, sebagai yang pertama, pernyataan umum atau pembuka. Mari kita baca. Tsunami adalah istilah yang berasal dari bahasa Jepang, terdiri dari dua kata, tsu dan nami, yang masing-masing berarti pelabuhan dan gelombang. Sedangkan ilmuwan mengartikannya sebagai gelombang pasang atau tidal wave, atau gelombang laut akibat gempa. Ini sebagai pembuka, ya, kata-kata pembuka atau pernyataan umumnya. Kemudian selanjutnya dijelaskan, maka disebut deretan penjelas atau isinya. Mari kita baca. Pembentukan tsunami terjadi saat dasar laut permukaannya naik turun.
saat dasar laut permukaannya naik turun di sepanjang patahan selama gempa berlangsung. Patahan tersebut mengakibatkan terganggunya keseimbangan air laut. Patahan yang besar akan menghasilkan tenaga gelombang yang besar pula. Beberapa saat setelah terjadi gempa, air laut akan surut. Setelah surut, air laut tsunami dipengaruhi juga oleh bentuk pantai dan kedalamannya. Gempa bumi di dasar lautan sangat berpotensi untuk menciptakan tsunami yang berbahaya bagi manusia. Ini disebut deretan penjelas. Tsunami memang telah menjadi salah satu bencana yang menyebabkan kerusakan besar bagi manusia. Kerusakan terbesar terjadi saat tsunami tersebut kembali ke arah daratan dalam bentuk gelombang besar. Selain itu, pembentukan tsunami juga disebabkan oleh letusan Gunung Merapi di dasar lautan. Letusan tersebut menyebabkan tingginya pergerakan air laut atau perairan di sekitarnya. Semakin besar tsunami, makin besar pula banjir atau kerusakan yang terjadi saat menghantam pantai. Inilah yang disebut interpretasi atau kalimat penutup. Nah, demikian adalah contoh teks eksplanasi. Nah, dari penjelasan ini dapat kita ambil kesimpulan bahwa informasi terpenting dari teks tersebut di atas ini dapat diambil informasi. Yang pertama adalah pengertian tsunami. Itu di pernyataan umum itu isinya adalah pengertian tsunami. Kemudian yang kedua adalah penyebab terjadinya tsunami, yaitu di deretan penjelas. Yang ketiga adalah proses terjadinya tsunami. Nah, ini diinterpretasi. Ini adalah contoh teks eksplanasi yang dapat kita jelaskan. Semoga bermanfaat. Untuk selanjutnya silahkan dikerjakan tugas-tugasnya. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.